Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan skip video ini, karena bisa jadi inilah saat Tuhan sedang berbicara padamu. Pernahkah kau merasa sudah berdoa begitu lama, tapi langit seolah diam? Kau menunggu, berharap, tapi tak ada tanda-tanda jawaban datang. Mungkin kau berpikir doamu tak didengar, tapi bagaimana jika sebenarnya doamu sedang dijawab? Hanya saja dengan cara yang tak kau sadari. Kadang bukan semesta yang diam, tapi hatimu yang terlalu bising untuk mendengar jawabannya. Maka tenangkan sejenak, karena mungkin melalui video inilah Tuhan sedang mengirimkan pesan yang selama ini kau nanti. Bab 1. Bisikan di antara doa dan takdir. Pernahkah engkau merasa seolah doamu tak pernah sampai ke langit? Engkau telah memohon dengan air mata, mengiba dengan suara yang hampir hilang, namun tak kunjung datang jawaban yang kau harapkan. Hening panjang itu sering membuat hati gundah. Apakah Allah mendengarkan? Apakah doa ini tertolak? Tapi ketahuilah, tidak ada satupun doa yang hilang di antara langit dan bumi. Setiap lirih yang keluar dari hati seorang hamba, sesungguhnya telah dicatat, disaksikan, dan disimpan oleh Tuhan dalam wadah rahasianya. Hanya saja, waktu dan bentuk jawabannya tak selalu sesuai dengan kehendak kita. Kadang jawaban itu tidak datang dalam bentuk yang kita minta, tapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Dan disitulah letak rahasia terbesar sebuah doa. Ia tak hanya memohon sesuatu dari Tuhan, tapi juga menyingkap siapa sebenarnya diri kita di hadapannya. Ketika engkau berdoa, sesungguhnya engkau sedang berbicara dengan Tuhan, bukan sekadar meminta sesuatu darinya. Banyak orang mengira doa hanyalah permintaan, padahal doa adalah pertemuan. Di dalamnya ada percakapan halus antara jiwa yang lemah dengan kehendak yang maha mutlak. Kadang Tuhan tidak langsung menjawab, bukan karena Ia jauh, tapi karena Ia ingin engkau mendekat lebih dalam. Ia ingin agar engkau tidak sekadar meminta karunia-Nya, tapi mengenal zat-Nya. Karena sebagian doa bukan untuk dikabulkan, tapi untuk menuntunmu mengenal siapa yang mengabulkan. Maka jangan tergesa dalam kecewa, sebab setiap doa memiliki musimnya sendiri. Dan mungkin saat ini engkau sedang berada di musim penantian yang justru paling dicintai oleh Tuhan. Ada saat di mana langit seakan diam dan hati terasa sunyi. Tidak ada tanda, tidak ada arah, tidak ada kabar. Disitulah sebenarnya doa sedang diuji. Apakah engkau berdoa karena mengharap sesuatu atau karena mencintainya? Sebab cinta yang tulus tidak menuntut balasan, ia hanya ingin tetap berada di hadapan kekasihnya. Maka, jika engkau masih menunggu jawaban dari Tuhan, tunggulah dengan cinta, bukan dengan kegelisahan. Mungkin ia sedang menguji kesetiaanmu, menakar kadar cintamu, dan memurnikan makna ibadahmu. Karena seringkali bukan doa yang tak dijawab, tapi hatimu yang belum siap menerima jawabannya. Dan Tuhan dalam kasih sayangnya menunda bukan untuk menolak, melainkan agar engkau matang untuk memahami hikmah di baliknya. Ketahuilah, setiap kali engkau menengadahkan tangan, malaikat telah mengangkatnya lebih tinggi ke langit. Doa yang tulus tak pernah terjatuh sia-sia. Ia bergetar, menembus lapisan langit, dan bersemayam di hadapan arsy. Tapi terkadang, Tuhan menyimpannya untuk waktu yang lebih tepat, ketika hati dan keadaanmu benar-benar siap. Karena bisa jadi, jika doa itu dikabulkan saat ini, justru akan melukaimu. Maka Tuhan menjaganya, menundanya, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Begitulah kasih-Nya bekerja dalam diam. Kau kira doa itu tak berjawab, padahal jawabannya telah disiapkan dengan sempurna. Hanya saja belum waktunya kau melihatnya. Maka jangan hentikan doamu. Jangan berhenti berharap meski dunia seakan tak memberi tanda. Karena kadang doa itu sendiri sudah menjadi jawaban. Di saat engkau berdoa, engkau sebenarnya sedang disembuhkan. Hatimu dibersihkan, ruhmu didekatkan. Dan mungkin tanpa sadar, Tuhan sudah menjawabnya dengan cara yang berbeda. Dengan ketenangan yang tiba-tiba hadir. Dengan kekuatan untuk tetap bertahan. Dengan kedewasaan untuk menerima. Jadi jangan skip tanda-tanda kecil yang mungkin sedang dikirimkannya. Bisa jadi apa yang sedang kau dengar sekarang adalah jawaban dari doamu selama ini. Bab 2. Ketika Tuhan menjawab dengan diam.
Ada kalanya yang paling menyakitkan bukanlah saat doa tak terkabul, melainkan saat Tuhan seolah diam. Tak ada tanda, tak ada perubahan, hanya sunyi yang panjang di tengah harapan yang mulai pudar. Namun diam Tuhan bukan berarti ia absen. Justru di dalam diamnya tersimpan pelajaran yang paling dalam. Pelajaran tentang sabar, ikhlas, dan keyakinan yang tidak lagi bergantung pada hasil. Tuhan tidak selalu berbicara dengan kata-kata atau kejadian besar. Kadang ia berbicara lewat rasa, lewat tenangnya hati yang dulu gemuruh, lewat kekuatan yang tiba-tiba muncul saat semuanya terasa mustahil. Diamnya Tuhan adalah bahasa rahasia yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang sudah cukup lembut untuk mendengarkan. Maka jangan buru-buru menuduh langit tertutup, sebab bisa jadi yang tertutup hanyalah kesadaranmu. Tuhan menjawab tidak selalu dengan memberi, kadang justru dengan mengambil. Ia cabut sesuatu dari hidupmu bukan untuk menghukum, tapi untuk membebaskan. Karena seringkali manusia tak akan benar-benar melihat cahaya sebelum kehilangan hal-hal yang menutupi pandangannya. Kau kira sesuatu hilang dari hidupmu, padahal yang sebenarnya hilang adalah penghalang antara dirimu dan Tuhan. Maka jika sesuatu pergi, jangan buru-buru meratap, tapi bertanyalah dalam diam. Apa yang ingin Allah ajarkan melalui kehilangan ini? Sebab di balik setiap perpisahan ada rahasia yang menuntunmu lebih dekat padanya. Dan seringkali justru di saat kita kehilangan, kita mulai benar-benar mengenal siapa pemilik yang sejati. Tidak semua yang tertunda berarti tertolak. Dalam hikmah yang tersembunyi, penundaan seringkali adalah bentuk perlindungan. Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkan karena Ia melihat dari atas, sementara engkau hanya menebak dari bawah. Seandainya engkau tahu apa yang Tuhan tahu, engkau pasti akan bersyukur atas doa-doa yang belum dijawab. Karena ada doa yang jika dikabulkan saat ini, justru akan menjauhkanmu dari jalan terbaikmu. Maka sabarlah dalam menunggu, karena menunggu adalah cara Tuhan mengajarkan bahwa setiap karunia memiliki waktunya. Dan waktu itu adalah waktunya, bukan waktumu. Ada banyak orang yang berhenti berdoa karena kecewa, mengira Tuhan tak peduli. Padahal justru disitulah mereka diuji. Apakah mereka menyembah karena cinta atau karena pamrih? Tuhan tidak butuh doa kita. Kitalah yang butuh berdoa agar jiwa kita tetap hidup. Karena tanpa doa, hati menjadi kering dan kesadaran akan kehadirannya memudar. Maka teruslah berdoa, bahkan ketika engkau tak tahu lagi apa yang harus diminta. Berdoalah hanya untuk merasakan hadiratnya. Berdoalah bukan karena ingin sesuatu, tapi karena tak ingin kehilangan hubungan dengannya. Dan jika malam terasa panjang, jika doa terasa menggantung di antara bumi dan langit, ingatlah, bisa jadi saat itu Tuhan sedang menyiapkan ruang dalam hatimu agar lebih lapang untuk menerima keajaiban yang lebih besar. Karena jawaban Tuhan bukan sekadar ya atau tidak, tapi kadang tunggu, aku sedang menumbuhkanmu. Maka jangan takut pada diamnya Tuhan, sebab di dalam diam itulah Ia sedang menulis takdirmu dengan tinta kasih yang tak terlihat. Dan suatu hari nanti, ketika semuanya tersingkap, engkau akan tersenyum sambil berbisik, ternyata inilah jawaban yang selama ini aku tunggu. Bab 3, saat doamu mengubah dirimu sendiri. Banyak orang berdoa agar hidupnya berubah, namun tidak banyak yang sadar bahwa doa sejati justru mengubah dirinya terlebih dahulu. Tuhan seringkali tidak langsung mengubah keadaan, karena yang pertama harus berubah adalah kesadaran manusia itu sendiri. Ketika engkau berdoa, engkau sedang membuka ruang di dalam jiwamu untuk cahaya yang lebih tinggi. Dan semakin dalam engkau berdoa, semakin dalam pula hatimu dibentuk, dari keras menjadi lembut, dari gelisah menjadi tenang, dari ingin mengatur menjadi siap tunduk. Maka jika doamu belum juga mengubah keadaan, jangan putus asa. Mungkin Tuhan sedang mengubah dirimu agar engkau pantas bagi keadaan yang lebih baik. Karena kadang jawaban dari doa bukan datang dari luar, tapi tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Doa bukan hanya tentang apa yang kau ucapkan, tapi tentang bagaimana jiwamu bergetar saat mengucapkannya. Orang yang benar-benar berdoa tidak sekadar memohon, tapi juga membersihkan hatinya agar layak menerima. Doa itu seperti cermin. Jika hati keruh, pantulannya kabur. Tapi jika hati bening, cahaya Tuhan akan tampak jelas di dalamnya.
Karena itu, sebelum menunggu jawaban, lihatlah dulu ke dalam. Sudah sejernih apa wadah yang menampung karunia itu? Seringkali, bukan karena Tuhan belum memberi, tapi karena hati kita belum siap untuk menerimanya. Tuhan tak akan menaruh air di wadah yang bocor, dan tak akan menurunkan rahmat pada hati yang masih penuh keluh. Maka bersihkanlah wadah itu, dan kau akan terkejut betapa cepatnya jawaban datang tanpa engkau sadari. Ada kalanya, dalam perjalanan panjang doa, engkau justru menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Mungkin dulu engkau berdoa agar orang lain berubah, tapi akhirnya engkau menyadari bahwa yang perlu berubah adalah dirimu sendiri. Mungkin dulu engkau meminta agar beban diangkat, tapi akhirnya engkau menemukan kekuatan untuk memikulnya. Tuhan punya cara halus untuk mengubah hambanya, bukan dengan keajaiban yang gemerlap, tapi dengan kesadaran yang perlahan tumbuh di hati. Dan perubahan itu seringkali begitu lembut, hingga engkau tak sadar bahwa selama ini doa-doamu sudah dikabulkan, hanya saja dalam bentuk kedewasaan batin, bukan keajaiban lahir. Jika engkau benar-benar memperhatikan, setiap doa yang kau panjatkan sesungguhnya adalah cermin dari kondisi jiwamu. Orang yang berdoa dengan keluhan sedang memperlihatkan hatinya yang penuh resah. Namun orang yang berdoa dengan syukur sedang menunjukkan kedekatannya dengan Tuhan. Karena doa bukan sekadar kata-kata, tapi getaran niat yang memancar dari dalam. Maka ubahlah cara berdoamu. Jangan hanya minta agar jalan dipermudah, tapi mintalah agar hatimu diperkuat. Jangan hanya mohon agar kesulitan dihapus, tapi mintalah agar engkau diberi cahaya untuk memahami maknanya. Karena saat engkau mulai berdoa seperti itu, doa-doamu tak lagi bergantung pada dunia, tapi berakar pada cinta yang sejati. Dan pada akhirnya, engkau akan mengerti bahwa doa bukan alat untuk mengubah takdir, melainkan jembatan untuk menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Setiap kali engkau berdoa, engkau sedang menyatukan getaran hatimu dengan getaran semesta yang tunduk kepadanya. Maka tak perlu tergesa menunggu tanda-tanda. Kadang perubahan yang paling besar justru terjadi di dalam dirimu sendiri, dalam kesabaranmu, dalam penerimaanmu, dalam ketenanganmu yang dulu tak pernah kau kenal. Itulah keajaiban doa yang sesungguhnya. Ia mungkin tak mengubah jalan hidupmu secara instan, tapi perlahan mengubah siapa dirimu di dalam perjalanan itu. Dan disitulah rahasia paling indah Tuhan bekerja. Bab 4, ketika doa dan takdir bertemu di persimpangan waktu. Ada rahasia besar yang sering tak disadari manusia, bahwa setiap doa sesungguhnya sedang berjalan menuju takdirnya sendiri. Kadang mereka berpapasan di jalan waktu yang tak terlihat, saling menunggu hingga saat yang paling tepat. Di sanalah di antara detik-detik yang hening, takdir dan doa saling mengenali. Engkau mungkin tak melihatnya, tapi Tuhan selalu mempertemukan keduanya dalam keseimbangan yang sempurna. Karena tidak ada satu pun doa yang sia-sia, jika tidak mengubah takdir, ia akan mengubah jalan hatimu menuju takdir itu. Maka ketika kau berdoa dan belum juga melihat hasilnya, bukan berarti doamu tersesat. Ia hanya sedang berjalan menuju momen yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan ketika waktu itu tiba, semuanya akan terasa seperti keajaiban yang datang tanpa tanda. Padahal itu hanyalah takdir yang menjawab panggilan doamu. Tuhan tidak menulis takdir untuk membatasi, tapi untuk menuntun. Dan doa bukan untuk melawan takdir, melainkan untuk menemukan makna di dalamnya. Karena setiap doa sejati lahir dari kesadaran bahwa kita tidak memiliki kendali atas segalanya, hanya bisa mengetuk pintu kasih-Nya dan menunggu dengan rendah hati. Dalam makrifat yang lebih dalam, engkau akan mengerti bahwa doa dan takdir bukan dua hal yang terpisah. Keduanya adalah bagian dari satu rencana agung yang saling melengkapi. Doa membuatmu sadar bahwa engkau masih bergantung, sementara takdir membuatmu sadar bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Maka siapapun yang memahami hubungan ini akan berhenti menuntut dan mulai menerima. Ia tak lagi memohon agar hidup berjalan sesuai keinginannya, tapi agar jiwanya selaras dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita ingin doa kita langsung mengubah jalan, tapi lupa bahwa doa sejati bekerja seperti benih. Ia tumbuh perlahan, menembus tanah kesabaran, disiram dengan air keyakinan, dan baru kemudian berbuah pada waktunya.
Tidak semua yang cepat adalah baik dan tidak semua yang lambat adalah buruk. Tuhan tahu kapan saat terbaik untuk menumbuhkan sesuatu dalam hidupmu. Kadang Ia menunda bukan karena engkau tak pantas, tapi karena buahnya akan lebih manis jika matang di waktu yang ditentukan. Maka bersabarlah dalam menunggu musimnya. Jangan memaksa bunga mekar sebelum waktunya, karena keindahan sejati hanya tampak pada mereka yang sabar dalam penantian. Ada hal yang lebih indah daripada doa yang dikabulkan, yaitu hati yang mampu tetap tenang meski belum dikabulkan. Itulah tanda bahwa engkau sudah sampai pada tingkat makrifat, ketika yang engkau cari bukan lagi jawaban, tapi kedekatan. Karena pada akhirnya, yang membuat doa menjadi istimewa bukanlah hasilnya, tapi perasaan berserah yang lahir di dalamnya. Dalam setiap sujud dan lirih doa, engkau sedang diajak Tuhan untuk mengenalnya, bukan sekadar untuk meminta sesuatu darinya. Dan di titik itu, engkau akan sadar bahwa bahkan jika takdir tak berubah, hatimu telah berubah. Dan itulah jawaban yang paling sejati. Maka teruslah berdoa, bukan karena ingin mengubah nasib, tapi karena ingin menjaga hubungan dengan Sang Penulis nasib. Teruslah berbicara kepadanya, bukan karena engkau tahu hasilnya, tapi karena engkau tahu kepada siapa engkau berbicara. Karena doa bukan tentang mendapatkan, tapi tentang mengingat. Dan siapa yang hatinya selalu berdoa, sesungguhnya ia sedang hidup dalam kesadaran ilahi. Mungkin takdir tak akan selalu seindah harapanmu, tapi yakinlah, di setiap garis takdir yang kau lalui, selalu ada tangan Tuhan yang menuntunmu. Diam-diam, lembut, dan pasti. Hingga suatu hari nanti, engkau akan melihat ke belakang dan berkata dengan penuh syukur, "Inilah jalan terbaik yang pernah aku lewati, meski dulu aku tak mengerti." Bab 5. Saat yang kau anggap kebetulan adalah jawaban dari langit. Pernahkah engkau mengalami sesuatu yang begitu kecil, begitu sepele, tapi terasa seperti pesan rahasia dari langit? Sebuah pertemuan tak sengaja, kalimat dari seseorang, atau bahkan kejadian yang tampak acak. Namun entah mengapa, semuanya seperti menjawab doa yang pernah kau panjatkan dalam diam. Itulah cara halus Tuhan berbicara. Ia tak selalu mengirimkan mukjizat dalam bentuk yang gemerlap. Seringkali Ia menyelipkannya dalam keseharianmu. Setiap kebetulan yang menggetarkan hati bukanlah kebetulan, tapi tanda bahwa doamu sedang bekerja. Doa itu bergerak, menembus waktu, menyentuh orang lain, mengubah situasi, dan kembali padamu dalam bentuk yang tak kau duga. Maka jangan abaikan kejadian kecil yang membuatmu merenung. Bisa jadi itu bukan kebetulan, melainkan jawaban yang sedang menyamar. Kadang Tuhan tidak menjawab langsung dengan kata-kata, tapi dengan peristiwa. Ia gerakkan sesuatu di sekitarmu agar engkau memperhatikan. Dan hanya hati yang peka yang mampu menangkap pesan itu. Itulah sebabnya doa yang lahir dari keikhlasan selalu melahirkan kepekaan. Engkau mulai melihat tanda-tanda di mana orang lain hanya melihat rutinitas. Engkau mulai merasakan kehadiran di mana orang lain hanya melihat kebetulan. Tuhan tidak pernah berhenti berkomunikasi, hanya saja manusia terlalu sibuk mendengar dirinya sendiri. Maka diamlah sejenak di dalam doa, bukan hanya untuk berbicara, tapi untuk mendengar. Sebab seringkali yang engkau cari dalam doa sedang berusaha memanggilmu dari arah yang lain. Kebetulan hanyalah nama lain dari keteraturan ilahi yang belum kita pahami. Tidak ada yang benar-benar acak dalam hidup ini. Setiap langkah, setiap pertemuan, setiap kehilangan, bahkan setiap kesalahan yang kau sesali, semuanya telah disusun untuk membentuk jalanmu menuju kesadaran yang lebih dalam. Mungkin engkau berdoa agar ditunjukkan jalan, lalu seseorang hadir dan menuntunmu tanpa sadar bahwa ia adalah jawaban. Mungkin engkau meminta kekuatan, lalu datang ujian yang justru melemahkan ragamu, namun menguatkan jiwamu. Tuhan selalu menjawab, hanya saja kita seringkali menolak bentuk jawabannya, karena tidak sesuai dengan yang kita bayangkan. Tapi jika engkau menatap hidup dengan mata hati, engkau akan melihat bahwa setiap kebetulan adalah huruf-huruf kecil dari kalimat besar rencananya. Jangan lagi mencari tanda di langit, sementara tanda itu sedang berjalan di hadapanmu setiap hari. Lihat bagaimana hidup ini begitu sinkron dengan doamu.
Bahkan napasmu hari ini adalah hasil dari doa orang tuamu yang dulu pernah menetes di malam panjang. Setiap keberuntungan yang kau alami, setiap selamat dari bahaya, setiap ketenangan yang datang tanpa sebab, semua itu adalah gema dari doa yang masih bergaung di sisi Tuhan. Doa tidak pernah mati, ia hanya menunggu waktu untuk menampakkan dirinya dalam wujud nyata. Dan seringkali saat itu tiba tanpa peringatan, membuatmu hanya bisa tertegun dan berkata dalam hati, "Ya Allah, ini yang dulu aku mohon dan kau kirimkan dengan cara yang begitu indah. Maka mulai hari ini, berhentilah menyebut sesuatu sebagai kebetulan. Sebutlah ia ketepatan. Karena semua yang datang padamu tidak pernah salah alamat. Jika engkau membuka mata dengan kesadaran, engkau akan melihat bahwa setiap detik hidupmu adalah jalinan dari doa-doa yang saling bersambut. Di antara langkah yang kau pilih dan takdir yang menuntun, disitulah kasih Tuhan bekerja tanpa suara. Dan barangkali video ini yang sedang kau dengar sekarang bukanlah kebetulan pula. Mungkin inilah cara Tuhan menjawab doamu selama ini dengan mengirimkan bisikan kecil agar kau kembali percaya bahwa tidak ada satupun doa yang dibiarkan menggantung di langit. Bab 6 dari Kibalinom, doa yang tak kau sadari sedang diterima. Ada doa-doa yang tidak pernah kau sadari sedang dikabulkan. Doa yang kau panjatkan di masa lalu dengan air mata yang kini telah kering, diam-diam sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Engkau mungkin lupa kapan tepatnya mengucapkannya, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Setiap getar harap yang keluar dari hatimu tercatat dengan sempurna dalam catatannya. Ia menyimpannya, menumbuhkannya, dan menurunkannya ke dalam hidupmu di waktu yang paling tepat. Kadang jawaban itu datang begitu halus hingga engkau tak menyadarinya. Kau kira hidupmu berjalan biasa saja, padahal sebenarnya engkau sedang berjalan di atas doa-doamu yang dulu pernah kau titipkan di langit. Tidak semua jawaban datang dengan gemuruh keajaiban. Banyak di antaranya datang dalam bentuk keseharian yang tampak sederhana namun penuh berkah yang tak kasat mata. Mungkin engkau pernah berdoa agar diberikan kekuatan, lalu waktu membawa ujian yang menguras air mata. Saat itu kau merasa doa itu tak dikabulkan, padahal kekuatan yang kau minta sedang ditempa di balik rasa sakit itu. Mungkin dulu engkau meminta kebahagiaan, tapi justru datang perpisahan. Namun beberapa waktu kemudian, engkau menyadari bahwa dari luka itu tumbuh kedewasaan, ketenangan, dan cinta yang lebih luas maknanya. Itulah cara Tuhan menjawab doa, tidak dengan memenuhi keinginanmu, tapi dengan menumbuhkan kesadaran yang membuatmu memahami apa yang benar-benar berharga. Karena kebahagiaan sejati bukanlah memiliki apa yang kau mau, melainkan mengerti mengapa Tuhan memberimu apa yang kau butuh. Doa seringkali tidak datang dalam wujud hasil, tapi dalam bentuk perubahan arah. Engkau berdoa agar satu pintu dibuka, tapi Tuhan menutupnya dan membimbingmu ke pintu lain yang tak pernah kau lihat sebelumnya. Saat itu mungkin kau merasa kecewa, tapi di balik penolakan itu ada perlindungan. Tuhan tak hanya mengabulkan doa dengan memberi, Ia juga mengabulkannya dengan menjaga agar kau tak melangkah ke jalan yang akan melukaimu. Maka jangan buru-buru menyimpulkan bahwa doamu belum dikabulkan hanya karena bentuknya tidak sesuai harapanmu. Karena yang terlihat tertunda di bumi bisa jadi sudah lama dikabulkan di langit. Hanya saja sedang disamarkan dalam bentuk perjalanan yang mendewasakan. Setiap doa sejatinya adalah dialog cinta antara makhluk dan penciptanya. Ketika kau memohon, sebenarnya bukan hanya engkau yang sedang berbicara. Tuhan pun sedang menuntun hatimu, menata kata-katamu, dan memurnikan niatmu. Kadang Ia menjauhkan sesuatu agar engkau mendekat. Kadang Ia menunda jawaban agar engkau tetap bertahan di hadirat-Nya. Dan ketika engkau mulai lelah menunggu, seringkali justru disitulah doa itu sudah terkabul. Karena engkau telah berubah menjadi seseorang yang tidak lagi menuntut, tapi percaya. Tidak semua doa butuh jawaban dalam bentuk hasil, karena kadang hati yang ridha itulah jawaban paling indah yang Tuhan berikan. Jadi jika hari ini kau merasa sepi, seakan Tuhan tak menjawab, tenangkan hatimu. Mungkin justru sekarang doamu sedang dijalankan satu persatu tanpa kau sadari. Ia hadir dalam bentuk kesehatan yang tak kau syukuri.
dalam orang-orang baik yang menemanimu, dalam rasa damai yang tak lagi kau pertanyakan. Tuhan tidak pernah absen, Ia hanya mengatur irama agar semuanya datang di saat yang sempurna. Maka berhentilah mengira doa itu belum terkabul, karena bisa jadi engkau sedang hidup di dalam jawabannya. Dan ketika kesadaran itu hadir, engkau akan tersenyum dan berbisik lirih, "Ya Allah, Engkau memang tidak pernah diam. Akulah yang baru sadar bahwa semua ini adalah Engkau yang sedang menjawab." Bab 7, saat doamu menjadi ujian tersembunyi. Tidak semua doa yang kau panjatkan akan membawa kemudahan. Sebagian justru menghadirkan ujian. Karena terkadang untuk menerima sesuatu yang besar, engkau harus terlebih dahulu menjadi jiwa yang besar. Dan untuk menjadi jiwa yang besar, Tuhan menempahmu melalui cobaan. Banyak orang berdoa agar imannya dikuatkan, tapi lupa bahwa kekuatan tidak tumbuh di taman yang tenang, melainkan di tengah badai yang mengguncang. Maka saat setelah berdoa hidupmu justru terasa lebih berat, jangan tergesa menuduh Tuhan tak mendengar. Barangkali Ia sedang menjawab doamu, bukan dengan jalan pintas, tapi dengan proses yang akan menguatkan fondasi jiwamu. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu tanpa menyiapkan wadah yang sanggup menampungnya. Dan ujian adalah caranya memperluas wadah itu. Bayangkan api yang membakar besi. Api itu tidak menghancurkan, tapi memurnikan. Begitu pula ujian setelah doa, ia bukan hukuman, tapi penyucian. Tuhan ingin memastikan bahwa ketika karunia itu tiba, engkau tidak lagi sombong, tidak lagi tergesa, dan tidak lagi terikat pada dunia. Engkau telah menjadi hamba yang siap menerimanya dengan rasa syukur yang sejati. Itulah mengapa seringkali setelah doa yang tulus, datang masa-masa sulit yang membuatmu meragukan segalanya. Tapi sesungguhnya itulah masa di mana Tuhan sedang paling dekat. Ia sedang mengikis lapisan keakuanmu, hingga yang tersisa hanyalah ketulusan. Karena doa yang diterima adalah doa yang keluar dari hati yang telah bersih dari pamrih. Dalam makrifat yang halus, doa dan ujian adalah dua sisi dari satu kasih yang sama. Tuhan tidak menunda, Ia mendidik. Ia tidak menolak, Ia menyiapkan. Dan semakin besar doa yang kau panjatkan, semakin besar pula pembentukan yang harus engkau jalani. Seperti pohon yang ingin tumbuh tinggi, akarnya harus menembus lebih dalam ke tanah. Begitu pula dirimu, semakin tinggi impian rohanimu, semakin dalam pula engkau harus merendahkan ego dan menerima segala ujian dengan sabar. Maka jika setelah doa engkau justru menangis, percayalah, air matamu bukan tanda kegagalan, tapi tanda bahwa hatimu sedang disucikan agar layak bagi rahmat yang lebih tinggi. Ujian yang datang setelah doa juga mengajarkan satu hal penting, bahwa engkau tidak pernah sendirian. Tuhan tidak melepaskanmu untuk diuji tanpa pegangan. Ia selalu menyertakan kekuatan di balik kelemahan, harapan di balik kesulitan, dan cahaya di balik kegelapan. Namun cahaya itu hanya akan tampak bagi mereka yang mau bertahan. Karena di saat semua terasa gelap, satu-satunya yang tersisa hanyalah iman. Dan iman sejati adalah ketika engkau masih percaya meski tak lagi mengerti. Saat itulah doa dan ujian menjadi satu jalan yang sama. Jalan pulang kepada Tuhan dengan hati yang telah matang dan lembut. Maka jangan takut pada ujian yang datang setelah doa. Jangan mengira Tuhan tak peduli hanya karena hidupmu belum membaik. Justru disitulah engkau sedang dipeluk oleh kasih-Nya dalam bentuk yang tak kau mengerti. Karena setiap luka yang kau alami setelah berdoa adalah gerbang menuju jawaban yang lebih indah. Engkau tidak sedang gagal, engkau sedang dibentuk. Dan suatu hari nanti, ketika segalanya menjadi terang, engkau akan menatap ke masa lalu dengan mata basah dan berkata, "Ternyata semua yang aku sebut penderitaan adalah jawaban Tuhan yang paling lembut untuk doaku." Bab 8. Ketika Tuhan mengganti doamu dengan sesuatu yang lebih baik. Ada saat di mana engkau berdoa sepenuh hati untuk sesuatu yang sangat kau inginkan. Sesuatu yang kau yakini akan membawa kebahagiaan. Namun waktu berlalu dan doa itu tak kunjung terkabul. Engkau menunggu, memohon, bahkan menangis di sepertiga malam, tetapi langit tetap hening. Hingga akhirnya engkau mulai belajar melepaskan dengan rasa pasrah yang pelan-pelan
menggantikan keinginan. Dan pada saat itulah Tuhan mulai memperlihatkan sesuatu, bahwa yang dulu kau minta ternyata bukan yang terbaik untukmu. Ia menggantinya dengan sesuatu yang tidak kau bayangkan. Namun ketika datang, engkau menyadari, inilah yang seharusnya terjadi. Inilah jawaban yang lebih baik daripada apapun yang pernah kau minta. Karena Tuhan tidak pernah menolak doa, Ia hanya mengganti arah agar engkau tidak salah tujuan. Dalam kasih sayangnya yang lembut, Tuhan seringkali melindungi kita dari keinginan kita sendiri. Apa yang kau anggap baik bisa jadi akan melukaimu, dan apa yang kau kira buruk bisa jadi justru menyelamatkanmu. Tapi manusia selalu melihat dari jarak dekat, sementara Tuhan melihat dari atas. Ia tahu ujung dari setiap jalan, dan Ia memilihkan arah yang paling aman bagi hatimu. Maka ketika sesuatu tidak berjalan seperti rencanamu, jangan terburu-buru kecewa. Bisa jadi, justru saat itulah Tuhan sedang mengalihkanmu dari jalan yang akan membuatmu tersesat. Doa tidak selalu mengantar pada yang diinginkan, tapi selalu mengarahkan pada yang terbaik. Karena kasih Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk pemberian, tapi juga dalam bentuk penggantian. Banyak orang tak sadar bahwa penolakan Tuhan adalah bentuk penerimaan yang paling halus. Ia tidak menolak karena benci, melainkan karena terlalu sayang untuk membiarkanmu memegang sesuatu yang bisa menjauhkanmu darinya. Dan di saat engkau pasrah, sungguh-sungguh pasrah, bukan menyerah, keajaiban mulai bekerja dengan cara yang tak masuk akal. Tiba-tiba datang ketenangan, padahal belum ada jawaban. Tiba-tiba engkau bisa tersenyum, padahal luka masih ada. Itulah tanda bahwa Tuhan telah mengganti doamu, bukan dengan sesuatu yang terlihat, tapi dengan kekuatan untuk bertahan dan memahami. Kadang Ia tidak memberi apa yang kau minta, karena Ia telah memberi sesuatu yang lebih besar, hati yang mampu menerima segala ketetapannya dengan damai. Jika engkau menoleh ke masa lalu, kau akan menemukan banyak doa yang gagal. Doa yang tak pernah terwujud seperti yang kau harapkan. Tapi lihatlah hidupmu sekarang. Betapa banyak kebaikan yang lahir dari jalan-jalan yang dulu kau tangisi. Semua kehilangan, penundaan, bahkan kegagalan ternyata bukan akhir, melainkan belokan menuju sesuatu yang lebih tepat. Tuhan tidak pernah mengambil tanpa mengganti. Hanya saja, pengganti itu kadang tidak datang dalam bentuk yang sama. Mungkin Ia mengganti orang yang pergi dengan ketenangan yang lebih dalam, mengganti rencana yang gagal dengan panggilan baru yang lebih bermakna, mengganti kesedihan dengan pemahaman bahwa cinta sejati tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk menjadi hikmah. Maka bila hari ini ada doa yang belum terkabul, tenangkanlah hatimu. Jangan terburu-buru memohon agar sesuatu terjadi, tapi mohonlah agar engkau mampu melihat makna di balik yang tidak terjadi. Karena Tuhan tahu isi hatimu lebih dari yang kau ucapkan. Ia mendengar bahkan sebelum engkau berdoa, dan menjawab bahkan sebelum engkau meminta. Kadang jawabannya bukan ya, bukan tidak, tapi tunggu, karena aku sedang menyiapkan yang lebih baik. Dan saat waktu itu tiba, engkau akan menangis bukan karena akhirnya doamu terkabul, tapi karena sadar ternyata Tuhan tak pernah salah. Ia tidak memberi apa yang kau mau karena Ia tahu apa yang kau butuh. Bab 9. Saat doa menjadi cahaya di tengah gelapnya hidup. Ada masa dalam hidup di mana semuanya terasa gelap. Tidak ada arah, tidak ada kepastian, dan tidak ada lagi kekuatan untuk berharap. Di saat seperti itu, doa bukan lagi sekadar permohonan. Ia menjadi satu-satunya cahaya yang tersisa. Engkau berdoa bukan karena tahu bagaimana keluar dari gelap, tapi karena engkau tahu kepada siapa engkau bersandar. Doa bukan sekadar suara yang naik ke langit, tapi juga sinar kecil yang menjaga agar jiwamu tidak padam di tengah kegelapan. Disitulah makna terdalam dari doa. Ia bukan alat untuk mengubah keadaan, tapi pelita yang menjaga agar engkau tidak tersesat ketika keadaan belum berubah. Maka meskipun hatimu terasa hampa dan suaramu lirih, teruslah berdoa. Karena setiap kali engkau berdoa di tengah kegelapan, cahaya kecil itu semakin terang, dan suatu saat ia akan cukup kuat untuk menerangi jalan keluar yang tak pernah kau duga. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa gelap, tapi Ia menjanjikan cahaya bagi mereka yang mau mencarinya. Dan cahaya itu bukan datang dari luar.
ia tumbuh dari dalam hatimu sendiri. Setiap kali engkau bersujud dengan air mata, setiap kali engkau memohon dengan hati yang tulus, Tuhan meniupkan setitik cahaya ke dalam jiwamu. Mungkin kecil, nyaris tak terlihat, tapi itulah yang akan menuntunmu melewati malam panjang kehidupan. Kau tak butuh tahu kapan fajar datang, cukup jaga agar cahaya itu tetap menyala. Karena selama doa masih ada, gelap tak akan pernah menang. Ada kalanya hidup membuatmu merasa terbuang dan sendirian. Doa terasa seperti suara yang menghilang di antara sunyi, dan hatimu mulai meragukan apakah Tuhan masih mendengar. Tapi justru di titik itulah doa bekerja paling kuat. Sebab doa bukan sekadar dikabulkan di luar, melainkan membangunkan sesuatu di dalam. Ia menumbuhkan kesadaran bahwa bahkan dalam kesepian, engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Karena di setiap doa yang terucap, ada Allah yang mendengar lebih dekat dari napasmu sendiri. Maka jangan berhenti memanggilnya hanya karena langit belum menjawab. Kadang langit diam, bukan karena tak peduli, tapi karena ia ingin engkau mengenalnya dalam diam. Cahaya doa itu juga tidak hanya menerangi jalanmu, tapi juga orang lain yang melihatmu tetap tegar di tengah ujian. Doa yang tulus memiliki getaran yang melampaui batas tubuhmu. Ia menyentuh hati orang lain, menginspirasi mereka untuk juga bertahan, juga percaya. Maka setiap kali engkau berdoa dalam kegelapan, sesungguhnya engkau sedang menyalakan lentera bagi banyak jiwa lain yang juga sedang berjuang dalam sunyi. Dan bukankah itu keindahan sejati dari iman, bahwa bahkan dalam derita, engkau masih bisa menjadi cahaya bagi sesama. Maka biarkan doa menjadi napasmu di tengah malam yang panjang. Biarkan ia menjadi teman saat tak ada lagi yang mengerti. Teruslah berbicara kepada Tuhan, bahkan jika hanya dalam diam. Karena diam pun adalah bentuk doa ketika hatimu masih berharap kepadanya. Ingatlah, malam paling gelap selalu mendahului fajar paling indah. Dan mungkin engkau kini berada tepat di ambang cahaya itu. Jangan berhenti berdoa, karena bisa jadi satu lirihmu lagi adalah kunci yang akan membuka pagi yang selama ini kau tunggu. Bab 10, inilah saatnya. Doamu sedang dijawab dengan cara yang tak kau sangka. Ada momen dalam hidup ketika segalanya tampak biasa, bahkan membosankan. Tidak ada tanda-tanda perubahan besar, tidak ada keajaiban yang mencolok. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang sedang bergerak diam-diam. Alam semesta bergetar dalam keheningan. Doa-doa yang pernah kau panjatkan mulai menemukan jalannya untuk pulang padamu. Kau mungkin tak menyadarinya, karena cara Tuhan bekerja seringkali tanpa suara, tanpa sorotan, dan tanpa tanda yang kasat mata. Namun jika kau tenang sejenak dan mendengar dengan hati, kau akan merasakan sesuatu yang halus. Sebuah rasa bahwa hidupmu mulai disusun ulang oleh tangan yang maha lembut. Inilah saatnya ketika Tuhan sedang menjawab doamu dengan cara yang tak pernah kau duga. Engkau dulu memohon sesuatu dengan begitu spesifik. Seseorang, rezeki, arah, kesempatan. Tapi lihatlah sekarang, bukan itu yang datang, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Kau diberikan kekuatan untuk menerima, kebijaksanaan untuk memahami, dan kedewasaan untuk tidak lagi memaksa. Dan disitulah jawabannya tersembunyi. Tuhan tidak selalu memberi apa yang kau minta, tapi Ia selalu memberi apa yang akan membuatmu lebih dekat padanya. Maka jangan heran bila jawabannya datang bukan dalam bentuk hasil, tapi dalam bentuk perubahan dirimu sendiri. Mungkin dulu engkau berdoa agar hidupmu menjadi ringan, tapi Tuhan menjawabnya dengan memberi hati yang lebih kuat. Mungkin dulu engkau memohon agar orang lain mencintaimu, tapi Tuhan menjawabnya dengan mengajarkanmu mencintai tanpa pamrih. Ketika doa mulai menjelma menjadi pengalaman hidup, engkau akan menyadari bahwa segala sesuatu ternyata saling terhubung. Kesedihan yang dulu membuatmu hampir menyerah, kini menjadi pelajaran yang menyiapkanmu untuk kebahagiaan yang lebih tulus. Penolakan yang dulu menyakitkan, ternyata membuka jalan menuju pertemuan yang lebih bermakna. Dan penantian yang dulu terasa sia-sia, kini kau sadari sebagai waktu yang Tuhan gunakan untuk membentukmu. Segala yang terjadi padamu bukan kebetulan, semuanya adalah bentuk jawaban. Tuhan tidak pernah menunda tanpa maksud dan tidak pernah memberi tanpa makna. Jika kau perhatikan baik-baik, jawaban itu sering datang melalui hal-hal kecil.
perasaan damai yang tiba-tiba muncul di tengah resah, kata sederhana dari seseorang yang menenangkan hatimu, atau bahkan kejadian tak terduga yang memaksamu berhenti dan merenung. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan berkata, "Aku mendengar." Setiap detik dalam hidupmu adalah bagian dari surat panjang yang dikirim Tuhan untuk menjawab doamu. Hanya saja, Ia menulisnya dengan bahasa yang tak selalu bisa dibaca dengan mata, tapi hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang tenang. Maka jika engkau mendengarkan ini sekarang, mungkin bukan kebetulan. Mungkin inilah caranya Tuhan menjawabmu hari ini. Bukan lewat mukjizat yang gemuruh, tapi melalui kesadaran yang tiba-tiba tumbuh di hatimu. Bahwa ternyata engkau tidak pernah ditinggalkan. Semua luka, penantian, dan doa yang pernah kau panjatkan ternyata tidak pernah hilang. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah. Jadi jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, karena bisa jadi inilah saatnya. Doamu sedang dijawab, hanya saja bukan dengan apa yang kau harapkan, tapi dengan apa yang sebenarnya kau butuhkan untuk menjadi jiwa yang lebih utuh. Jangan pernah berhenti berdoa hanya karena kau belum melihat hasilnya. Karena bisa jadi hasil itu sudah datang dalam bentuk yang belum kau pahami. Dan jika hatimu merasa tersentuh hari ini, itu bukan kebetulan, itu panggilan. Tuhan sedang menegurmu dengan lembut agar kau tahu Ia tak pernah pergi dan doamu tak pernah sia-sia.